ada yang saat ini diatur oleh peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 itu sebanyak 1.790 KBLI Pak, termasuk KBLI APRI ini 47999 gitu ya. Jadi di PP 5 sudah dikelompokkan berdasarkan resikonya baru 1.349 KBLI dari 18 KL 16 sektor ya, antara lain satunya adalah sektor perdagangan. Jadi dari 1.349 itu sudah dikelompokkan mana bidang-bidang usaha yang masuk kategorinya resiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah atau rendah. Jadi artinya apa? Sekarang perizinan berusaha itu sudah berbasis resiko Pak. Jadi semua tidak bentuknya izin, tergantung dari tingkatan resikonya. Kalau rendah, kebetulan nomenklatur perizinan berusahanya cukup NIB, nomor induk berusaha. Nah, semakin naik lagi, menengah rendah tidak hanya cukup NIB, tapi harus dilengkapi dengan sertifikat standar. Jadi NIB plus sertifikat standar. Kalau menengah tinggi sama NIB plus sertifikat standar, bedanya ada proses verifikasi gitu ya, ada proses pemenuhan persyaratan, pemenuhan standar. Nah baru izin, baru resiko tinggi bicara izin Pak. Jadi sekarang tidak semua memerlukan izin dalam artian bentuk nomenklaturnya ya, hanya untuk tingkat resiko yang resikonya tinggi baru memerlukan izin. Dan itu ada proses pemenuhan persyaratan. Nah ini ahli-ahli dan pakar-pakar dari perdagangan. Yang sependek pengetahuan saya, ketika kita bicara penjualan langsung, next, ya, itu ada beberapa aturan. Ya, di sini bisa dibaca ada ketentuan umum tentang distribusi barang. Ya, dari produsen itu bagaimana, terus ada pemisahan antara perdagangan besar 46 biasa kita kenal dengan pengecer, yaitu KBLI awalnya 47 gitu ya, dan tidak boleh juga langsung dijual, harus melalui distributor dan sebagainya. Khusus 4799 penjualan langsung itu ada beberapa aturan. Di slide berikutnya kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Moderator sudah menyinggung masalah yang berwujud dan tidak berwujud, yaitu di pasal satunya di PP 29 memang mengatur demikian Pak. Ternyata ada yang kita dagangin itu barangnya nggak berwujud, atau kita gampangkan dengan istilah goib tadi gitu ya. Nah karena goib dan ternyata memang sudah masuk definisi dari barang itu sendiri, artinya barang itu tidak harus berwujud ya. Barang tidak berwujud pun demikian bisa disebut sebagai termasuk kategori komoditi yang diperdagangkan selama dia memiliki aspek manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Nah itu berdasarkan pasal 1 PP 29. Tapi ketika kita bicara penjualan langsung, ini banyak etika-etikanya, banyak norma-normanya. Nah norma-normanya salah satunya adalah tidak boleh menjual di luar dari mekanisme distribusi langsung, ataupun ada hak distribusi eksklusifnya. Begitu pula sebaliknya, untuk penjualan tidak langsung tidak boleh memasuki pasar ataupun sistem penjualan langsung. Itu sudah diatur juga di dalam PP 29. Nah yang menarik terkait dengan PP 29 itu ada pengaturan pasal 54 ya Pak Roni ya. 54 itu adalah bahwa ternyata produk komoditi berjangka ya, kalau memang itu tested sebagai produk komoditi berjangka, ini nggak boleh, dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Nah, kaitannya di sinilah tadi ada proses verifikasi tadi. Nah, kalau bagaimana ketika teman-teman APRI ini sudah punya NIB, sudah punya SUPL gitu ya, tiba-tiba mau perdagangan yang goib yang memang mungkin diartikan masuk ke dalam produk komoditi berjangka. Nah, ini yang harus diartikan nanti Pak ya. Pak Aldison nanti ahlinya nih dari Bapepti gitu. Barang-barang apa aja sebetulnya yang masuk ke produk komoditi berjangka? Tadi kalau Pak Moderator menyampaikan sekarang lagi hebohnya robot trading dan sebagainya. Nah, kami punya pengalaman, kemarin kita terima rombongan dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang 32 tahun 97
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2011, bahwa saya izin menyampaikan ya, ini kata undang-undang nih, Bapepti berwenang memberikan izin usaha kepada ada 5 di sini yang diatur undang-undang kelembagaan usaha yang Bapepti memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha. Pertama namanya bursa berjangka, itu sekarang ada 2, JFX sama ICDX. Kemudian ada lembaga clearing berjangka, PT KBI, ada pialang berjangka, ini ada perusahaan pialang berjangka, ada penasehat berjangka, ada pengelola sentra dana berjangka. Itu semua harus memiliki izin dari Bapepti. Nah, lebih lanjut, pasal 49 ayat 1A Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa intinya adalah setiap kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi itu harus memiliki izin dari Bapepti. Kalau enggak, sanksinya pidana, kan kurang lebih begitu. Itu bunyi pasal. Nah, sebelum masuk ke teknis MLM-nya, tentunya makanya saya minta duluan Pak, karena nanti pamungkasnya di beliau gitu. Ini perlu yang mau. Nah, persoalannya tadi Pak Deni sudah sampaikan, ada banyak hal yang perizinan ini terbagi-bagi dari mulai rendah ya Pak, menengah rendah, menengah tinggi, lalu tinggi. Oke? Nah, kita mulai dengan sesuatu yang intangible. Yang namanya barang-barang nggak berwujud, contohnya adalah software. Oke? Software ya. Kalau Anda tanya robot trading itu apa sih? Ada robot nggak sih? Ada robot yang gede nggak sih? Wow. Nanti juga bisa kita sama-sama saksikan di channel YouTube-nya APLI dan juga mungkin sosmednya APLI. Dan juga banyak informasi yang bisa Anda kunjungi di. Tapi dari sarang laut. Nanti kita minum kopi ya? Susu Udah minum? Aku belum. Karena kalau yang susu ini, Aku belum. kalau terjadi laktas intoleran tidak bisa menerima susu. Biasanya udah kayak gini.